Bapak Ibu sekalian, di minggu ini, di bulan Juli kita membahas tema yaitu bersama kita bisa. Bapak Ibu sekalian, kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Mari kita bacakan ayat ini secara silih berganti. Di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26 kita baca secara bergantian. Saya membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu sekalian membacakan yang genap. Kita membaca bergantian sampai ayat 26. Sekali lagi Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Saya memulai. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbagi setiap kita tetap setia membaca dengan baik, dan lebih itu berbahagia setiap kita yang melakukan dalam setiap langkah hidup kita. Bapak Ibu sekalian, Lukas 5 ayat 17 ini merupakan salah satu kisah yang menarik ya di dalam perjalanan pelayanan Yesus, di mana ada satu peristiwa yang terjadi. Sesungguhnya Injil Lukas menekankan peristiwa ini bukan pada titik mujizatnya sebenarnya, tetapi kepada pribadi Yesus, siapa Yesus yang hadir melayani, mengajar orang banyak. Bapak Ibu sekalian, kita melihat di dalam teks ini tadi bahwa banyak orang yang datang untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Dan termasuk di dalamnya ada banyak orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang ingin mendengarkan. Sebetulnya mereka dengan tujuan bukan untuk belajar, tetapi adalah untuk melihat apa yang Yesus katakan, dan itu akan nanti mereka hakimi dan segala macam. Inilah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dan kita melihat Bapak Ibu sekalian di dalam teks ini nanti, karena tema kita bersama kita bisa, maka kita lebih terarah melihat bagaimana sahabat orang lumpuh ini boleh melakukan sesuatu di hadapan Yesus, dan kita bisa melihat nanti apa yang menjadi relevansinya bagi kita sebagai gereja hari ini. Bapak Ibu sekalian, di dalam konteks ini kita melihat bahwa orang-orang yang telah mendengar akan berita siapa Yesus, pasti mereka akan
semangat untuk datang di mana Yesus mengajar. Dan di situ kita lihat bahwa di dalam rumah itu orang-orang penuh dengan banyaknya luar biasa. Dan di situ ada hal yang menarik kita lihat di dalam teks ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bahwa di tengah-tengah Yesus mengajar orang banyak itu, maka ada sekelompok orang. Kalau di Injil Markus berkata bahwa ada 4 orang yang sedang mengusung seorang yang sakit lumpuh. Dan di sini nanti kita akan melihat apa yang mereka lakukan terhadap orang lumpuh itu dan apa niat mereka dan apa tujuan mereka. Nah, ini menjadi dasar di dalam tema kita bahwa satu gereja juga bisa melakukan sesuatu ketika ada satu kebersamaan dalam pemikiran, di dalam rencana, bahkan di dalam visi yang harus dicapai. Bapak Ibu sekalian, bagi kita sebagai orang percaya, kita harus mengerti bahwa Allah berkenan bagi kita yang Dia telah pilih menjadi percaya kepadanya untuk boleh bersama umatnya untuk melakukan satu hal yang baik bagi sesama, bagi dunia ini. Artinya apa? Bahwa Allah ingin mau setiap kita umat percaya, gereja itu memberi hidup untuk melakukan sesuatu hal bagi kemuliaan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini penting bagi kita bahwa setiap kita tanpa terkecuali harus kita ingat. Kita semua dipanggil tanpa terkecuali untuk melakukan sesuatu bagi Allah. Dan di dalam konteks ini kita akan melihat bahwa kita dibutuhkan untuk bersama, bukan hanya orang-orang tertentu, bukan hanya sebagian tertentu, bukan hanya kelompok tertentu, tetapi bersama umat percaya dipakai Allah sebagai sarana anugerahnya membawa orang-orang yang belum percaya, bahkan orang-orang yang sudah percaya pun dan butuh topangan kita bawa kepada Kristus. Sehingga kita semua tidak ada istilah berdiam diri dan merasa cukup untuk saya hidupi hidup yang ada. Sehingga tidak melihat orang lain dan membiarkan mereka untuk hidup di dalam keadaan yang ada. Tetapi kita harus tahu Bapak Ibu, kita semua diberikan kasih Tuhan, kuasa Tuhan untuk boleh ambil bagian, untuk memperhatikan yang lain dan bukan juga hanya untuk diri kita. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi di dalam bagian ini kita perlu melihat bagaimana hal yang telah dilakukan oleh sahabat orang lumpuh ini. Mereka 4 orang di dalam konteks Injil Markus, sekali lagi mereka 4 orang yang mengusung, mengangkat orang lumpuh ini. Menarik bagi kita untuk bertanya, mengapa mereka ini begitu semangat, begitu tulus membawa seorang lumpuh ini kepada Yesus? Ada apa Bapak Ibu? Apakah mereka ini punya hubungan keluarga, punya ikatan di dalam keluarga mereka atau bagaimana? Menariknya Bapak Ibu sekalian, di dalam Alkitab memang tidak menjelaskan bahwa 4 orang ini ada hubungan tertentu atau ada hubungan keluarga dengan orang yang lumpuh ini. Tetapi kita melihat nanti di ayat tertentu, di ayat 20 Bapak Ibu, di situ dikatakan bahwa Yesus melihat mereka, yaitu mereka di dalam imannya ada satu hal yang luar biasa yang mereka kerjakan. Nah, menariknya Bapak Ibu, kita lihat bahwa seorang yang lumpuh ini, dia memang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Pasti membutuhkan topangan dan dukungan orang lain. Namun ada orang yang masih peduli dengan dia. Dan di dalam bagian ini saya melihat bahwa saya baca bukan keluarga dari orang ini. Hanya sebatas sahabat atau teman yang rela melakukan sesuatu bagi temannya seorang yang lumpuh ini. Sekali lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, apa yang menjadi dasar orang ini, sahabat ini semangat dan tulus membawa seorang lumpuh itu kepada Yesus. Langsung kita melihat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ini inti yang paling mendasar bahwa
inilah yang membuat mereka dengan semangat, dengan tulus, dengan setia membawa temannya orang lumpuh ini kepada Yesus. Kalau kita lihat di ayat 20 sekali lagi kita baca tadi bahwa ketika Yesus melihat iman mereka, Yesus melihat iman mereka, bukan hanya iman orang lumpuh itu, juga bukan hanya iman sahabat 4 orang itu, tetapi dikatakan mereka. Berarti mereka berlima. 4 yang mengusung dan 1 orang lumpuh. Menariknya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Yesus bukan berkata bahwa orang ini, dia lihat orang ini karena semangat mereka untuk membawa yang lumpuh ini. Tetapi Yesus melihat yang tidak terlihat tetapi nyata terjadi di tengah-tengah orang banyak, yaitu iman mereka. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, menarik buat kita bagian ini, bahwa apa yang ada di dalam iman ini, Yesus melihat di situ bahwa iman mereka betul-betul menghasilkan tindakan kebaikan yang tulus. Iman mereka betul-betul memberikan satu kenyataan, wujud nyata mereka melakukan kebaikan bagi orang yang membutuhkan. Ini Yesus melihat iman ini. Yesus melihat iman yang ada di dalam diri teman 4 orang ini dan dalam diri juga orang lumpuh ini. Menarik Bapak Ibu. Artinya apa? Bahwa dalam apa yang dilakukan itu digerakkan karena ada iman di dalam diri orang tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan bahwa iman percaya mereka, iman yang ada dalam diri mereka percaya pada pribadi Yesus, bukan bagaimana hasilnya Bapak Ibu sekalian. Ini menarik dan saya coba pikir, wah ini betul-betul niat mereka ini bukan dengan apa yang lain, tetapi betul-betul mereka ingin bawa orang lumpuh ini di depan Yesus. Dan di situ dikatakan di ayat ini tepat di depan Yesus. Inilah iman yang ada di dalam diri mereka ini. Bapak Ibu sekalian, menarik buat kita bahwa iman ini akan memberikan satu hasil tindakan yang nyata di dalam hidup kita. Dan kita melihat apa yang Yesus katakan bagi mereka dan secara khusus kepada orang lumpuh itu. Dia berkata bahwa, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Yesus mengetahui bahwa kebutuhan orang lumpuh ini atau manusia bukan masalah kaki yang lumpuh, tetapi hati yang berdosa. Yesus tahu bahwa apa yang dibutuhkan oleh yang lumpuh ini bukan hanya sebatas supaya dia sembuh dari kelumpuhannya, tetapi sesungguhnya Yesus tahu kebutuhan dasar manusia, yaitu dosa itu sendiri. Yesus tidak langsung menjawab ketika Yesus melihat iman mereka, dia tidak langsung berkata bahwa langsung engkau sembuh. Tetapi Yesus langsung ucapkan dengan hal yang luar biasa. Dia berkata bahwa, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, menarik buat kita bahwa ternyata Yesus tahu yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Bukan hanya masalah kesembuhan dari orang lumpuh ini, secara fisik bisa sembuh, tidak, tetapi hati yang berdosa. Yesus mau membereskan itu, menyelesaikan itu di dalam diri orang lumpuh ini. Karena setiap manusia memang kita ini orang berdosa. Bapak Ibu sekalian, di dalam bagian ini memang kita juga harus mengerti bahwa setiap kita yang sakit bukan juga melulu karena dosa, tetapi ada juga rencana Allah di sana. Ya, yang ada pendarahan itu dan segala macam yang ada terjadi di dalam Alkitab itu memang itu terjadi karena supaya kuasa Yesus dinyatakan melalui orang, pergumulan sakit orang itu. Ini menarik buat kita, tetapi di dalam konteks Lukas ini dia berkata bahwa memang dasar kebutuhan manusia yang paling penting itu adalah harus diselesaikan dosanya, dan Yesus sudah memberikan pengampunan bagi orang lumpuh ini.
Nah, ini yang menjadi dasar Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa sahabat ini dengan luar biasa semangat menolong, membantu orang lumpuh ini. Dan ada satu hal yang baik, yang indah di sini, bahwa orang yang beriman tidak mengabaikan orang lain yang membutuhkan pertolongannya. Kita melihat di sini bahwa orang yang beriman itu tidak akan mampu menahan hatinya untuk mau menolong, membantu orang yang membutuhkannya. Ini poin yang menarik untuk kita lakukan. Karena Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di dalam zaman yang individualis ini, kita melihat bahwa aku ya aku, kamu yang kamu. Tetapi kita sebagai gereja, umat percaya, tidak begitu kita hidupi hidup ini. Tetapi kita wujudkan iman yang ada seperti kasih Kristus, di mana Dia mengasihi orang-orang berdosa yang layak, yang seharusnya dibinasakan, tetapi di dalam keadaan mereka orang berdosa ini, kasih-Nya yang sempurna itu Dia berikan bagi mereka. Bapak Ibu sekalian, kita melihat dalam bagian ini bahwa Yesus melihat iman mereka. Ini Yesus yang berkata, berarti kalau Yesus yang sudah berkata ada iman di dalam mereka, berarti betul-betul ini bukan iman sembarangan Bapak Ibu sekalian. Berarti betul-betul Yesus tahu dari niat mereka, dari motivasi mereka, dari bagaimana mereka memperlakukan orang yang lumpuh ini, jelas semua. Sehingga Yesus berkata dengan tegas, Yesus melihat iman mereka. Bapak Ibu sekalian, kiranya juga setiap kita, Yesus melihat iman kita. Kiranya Yesus juga melihat iman kita, jemaat GKK Pondok Chandra Indah. Bahwa kita punya iman yang seperti sahabat-sahabat orang lumpuh ini, dan Yesus melihat itu ada iman seperti yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat selanjutnya bahwa Allah memakai iman yang diwujudkan dalam kebersamaan umatnya untuk membawa orang berdosa datang kepada Kristus. Untuk itu kita harus siap Bapak Ibu sekalian. Kita harus memberi hidup ini untuk juga boleh dipakai oleh Allah. Di mana iman yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam hati hidup kita, boleh kita bagikan, wujudkan di dalam tindakan kita terhadap sesama kita. Untuk itu mari kita lihat di poin yang pertama Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, bahwa iman menghasilkan tindakan kasih dan kepedulian. Kalau kita lihat tadi di ayat 18 sekali lagi, bahwa lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Kalau bukan iman yang menggerakkan orang-orang ini, maka mereka tidak akan mau untuk buang-buang waktu atau memperhatikan orang yang mungkin tidak terlalu kenal. Tetapi karena iman Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan tidak bisa menahan hati yang egois ini untuk tidak melihat sesuatu dalam diri orang lain untuk mau kita lakukan sesuatu bagi dia. Artinya apa? Bahwa iman yang ada ini tidak mampu untuk menahan atau tidak mampu untuk iman ini tidak bisa untuk tidak kita lakukan sesuatu bagi sesama kita. Ini iman menghasilkan tindakan Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Kalau bukan iman yang dikuatkan yang ada di dalam diri orang-orang ini, maka mereka berkata, ngapain? Apalagi ada tantangan, waduh udah penuh orang, ngapain? Yus kita pulang aja. Ngapain sesak-sesak, ngapain repot-repot, ngapain capek-capek. Tetapi kita melihat di sini Bapak Ibu bahwa iman yang dilihat Yesus dalam diri mereka itu betul-betul iman yang murni. Sehingga tantangan apapun yang terjadi, mereka tetap melewati hal itu. Kenapa? Karena ada kasih dan kepedulian. Itu ada karena iman yang menggerakkan, menghasilkan itu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, menarik. Kalau saya lihat di dalam bagian ini sekali lagi bahwa ada apa sih kok sampai segitunya semangatnya? Yaitu tadi karena ada iman yang tidak bisa dibatasi hati untuk menolong sesama kita.
Ini menarik kalau kita ada dan kita wujudkan di dalam tengah-tengah gereja berjemaat kita, Serakus Giga Pondok Canda Indah. Kalau semua ada iman seperti ini, maka begitu indahnya kita boleh menikmati anugerah Tuhan melalui gerejanya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, betapa indahnya sukacitanya kalau kita saling mendukung, saling mengasihi, saling peduli, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya iman sekali lagi bahwa kita tidak bisa tidak untuk tidak melakukan sesuatu bagi Tuhan. Dan kita harus wujudkan dalam kasih kepedulian kita. Dan ini kalau ada iman. Di dalam bagian ini bahwa iman sekali lagi mendorong kita menghasilkan untuk melakukan satu tindakan kasih dan kepedulian. Kalau kita lihat bahwa memang orang lumpuh tidak mampu berjalan dan membutuhkan bantuan orang lain, keempat sahabat ini rela memikul beban Bapak Ibu. Rela meluangkan waktu, mungkin berjam-jam menunggu. Apalagi dari luar sebenarnya sudah penuh. Sehingga mereka memilih untuk cara lain atau jalan lain. Mereka lewat tangga di luar dan mereka naik ke atas. Karena memang di dalam rumah-rumah pada konteks itu, tangga rumah untuk naik ke atas di lantai 2 Bapak Ibu, bukan di dalam, tetapi di luar. Nah kalau kita sekarang ini kan tangga kita ada di dalam rumah. Kalau konteks itu tangganya itu untuk naik ke atas ada di luar. Sehingga orang-orang sahabat ini bisa mereka lewati tangga naik ke atas rumah itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, keempat sahabat ini mereka rela mengorbankan tenaga. Mereka rela menghadapi kesulitan. Mereka mau melakukan itu karena ada iman yang membuat mereka mampu dan semangat untuk menolong orang lumpuh ini. Bapak Ibu sekalian, di dalam bagian ini kita juga melihat diri kita dalam bagian ini. Apakah kita punya iman yang seperti sahabat-sahabat orang lumpuh ini? Bahwa kita semua bergerak untuk bisa mendukung orang-orang yang membutuhkan. Orang lumpuh ini tidak berkata bahwa, saya tidak mau kamu yang menolong saya. Orang lumpuh ini tidak berkata bahwa, saya enggak mau dia tetapi yang lain. Tetapi dalam konteks ini ada satu keselarasan, kebersamaan di dalam ini. Bahwa sama-sama mereka saling menolong, membutuhkan, dan mendukung. Bapak Ibu sekalian, bagian ini kita belajar juga bahwa dalam aplikasi kita, mungkin ada rekan kita, sahabat kita yang sedang bergumul, mungkin di dalam kesehatan tubuh, bahkan juga apalagi secara rohani. Mungkin saat ini mereka juga putus asa, terluka, terikat dengan dosa atau kehilangan pengharapan. Nah, kita semua dipanggil untuk menghadirkan Injil lewat kasih dan kepedulian kita. Kita harus sama-sama juga bisa menguatkan mereka, mendoakan mereka, mengunjungi mereka, membimbing dan mengajak untuk datang kepada Kristus. Ini menjadi aplikasi kita bagian ini. Bahwa ini bukti juga yang bisa kita berikan dari iman yang ada, kita lakukan kasih dan kepedulian sesama kita. Di dalam teks ini memang masalah yang terjadi adalah ada orang sakit lumpuh. Juga dari kita hari ini mungkin masalah kita dengan masalah putus asa, dengan hati yang terluka, terikat dengan dosa atau kehilangan harapan pun. Maka kita ada hadir untuk boleh saling mendukung antara yang satu dengan yang lain. Bapak Ibu sekalian, di dalam bagian ini kita belajar dari poin yang pertama ini, bahwa iman yang ada sesungguhnya menghasilkan kasih dan kepedulian. Seperti sahabat orang lumpuh ini, mereka tidak bisa untuk tidak melakukan sesuatu bagi temannya orang lumpuh. Mereka dengan setia Bapak Ibu, ya, mereka tidak menyerah. Sehingga di poin yang kedua kita melihat bahwa dengan tantangan yang ada, mereka tidak berkata bahwa yes nggak usah, ya biarin saja. Atau mereka berkata sama orang lumpuh ini, ya udah mohon maaf ya, kita tidak bisa masuk ya karena orang banyak ya. Mohon maaf ya, bukan kami tidak bantu, bukan kami tidak peduli, tapi
lihat kenyataan yang ada tidak bisa tembus. Tetapi kita lihat di dalam poin yang kedua ini Bapak Ibu sekalian, bahwa iman menuntun menemukan jalan. Iman tidak menyerah dengan situasi yang ada. Iman tidak membuat hati putus harapan. Tetapi di dalam bagian ini, poin kedua, bahwa iman menuntun menemukan jalan. Bapak Ibu sekalian, mereka dengan sukacita, mereka mencari jalan. Dan itu yang menuntun mereka itu karena iman yang ada di dalam hati mereka. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, luar biasa sahabat ini. Mereka tidak putus asa karena mereka tidak bisa masuk karena orang banyak. Tetapi mereka dengan penuh hikmat, mereka mencari cara untuk harus orang lumpuh ini langsung ada di depan Yesus. Dan kita melihat mereka dengan kalau saya katakan juga kok sembarangan mereka bongkar rumah orang lainnya. Tetapi di dalam firman Tuhan ini bukan ditekankan apakah mereka sopan atau tidak ya. Kita lihat juga ya kok sembarangan hanya karena untuk membantu yang satu tapi merugikan yang lain. Itu kan bisa juga kita lihat di konteks ini. Tetapi kita melihat bahwa bagaimana mereka berjuang untuk melakukan sesuatu yang baik demi orang yang membutuhkan pertolongan atau pribadi Yesus. Mereka naik ke atas Bapak Ibu sekalian dan mereka membongkar atap rumah itu dan mereka menurunkan lumpuh itu tepat di depan Yesus. Poin yang kita dapatkan di sini bahwa iman menuntun menemukan jalan. Iman tidak membuat untuk tidak berkata bahwa tidak ada jalan. Tetapi iman tetap membuka jalan bagi kita. Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini bahwa mereka tidak menyerah dengan penghalang atau orang-orang banyak, tetapi mereka mencari jalan lain. Mereka naik ke atas membuka atap itu dan menurunkan di depan Yesus. Kalau kita lihat di dalam konteks Lukas, Bapak Ibu sekalian, bahwa penghalang itu bukan berarti Allah menolak mereka. Ya terkadang kita berarti sudah kalau ada sesuatu yang menjadi hal yang kita lakukan misalnya, tapi seakan-akan kayaknya ini tanda-tanda deh, kayaknya enggak perlu lagi dilanjutkan perjalanan ini. Tetapi di dalam konteks Lukas ini berkata bahwa penghalang itu bukan berarti Allah menolak. Yesus ada di dalam rumah itu. Tetap menunggu itu. Masalahnya sekarang ini, apakah kita melihat bahwa apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita mulai, apakah kita lakukan sampai dengan tuntas? Nah ini poin yang saya lihat bahwa Yesus mengajarkan kita sesuatu yang kita lakukan, yang kita mulai, jangan berhenti di tengah jalan. Tetapi lakukan dengan setia sampai pada tujuan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, menarik buat kita sekali lagi bahwa mereka tidak putus asa. Tetapi mereka mencari cara supaya orang lumpuh ini betul-betul sampai di depan Yesus. Bapak Ibu sekalian, menarik ya bagi kita bahwa kalau mereka ini tidak ada iman yang tulus, maka mereka bisa ngotot-ngototan Bapak Ibu. Mereka mungkin marah-marah. Yang satunya mungkin usul, gak usahlah sudah capek-capek ngapain. Apalagi orang yang lumpuh ini bukan anak kecil Bapak Ibu. Main berat lah pasti orang dewasa. Dan mereka 4 orang. Mungkin yang satu berkata, atau kita tunggulah biar orang-orang selesai dulu. Biar Yesus selesai mengajar dan orang pada pulang, maka kita bisa ketemu Yesus. Atau ada yang berkata, ya udahlah gak usahlah. Daripada capek dan kasihan juga yang lumpuh, kita langsung balik aja pulang. Mungkin ada yang berkata juga, jangan. Kita harus dengan semangat cari solusi. Tetapi di dalam percakapan yang saya sampaikan ini tidak ada hal itu Bapak Ibu. Tetapi saya lihat ada satu semangat, tujuan, visi yang sama sehingga tidak ada ngotot-ngototan atau perdebatan.
di dalam tantangan yang ada Bapak Ibu sekalian. Tetapi mereka disatukan karena iman tadi, bahwa mereka harus bawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Nah ini juga dalam konteks gereja, dengan berbagai masukan, berbagai ide, berbagai hal. Itu bagus. Tetapi sesungguhnya iman yang menyatukan kita, tujuan yang menyatukan kita Bapak Ibu. Kalau kita tarik dalam konteks gereja Bapak Ibu. Nah ini menarik sekali. Bahwa terkadang banyak juga tantangan-tantangan itu. Namun saya belajar secara pribadi di dalam ayat ini. Iman menuntun kita untuk menemukan jalan. Iman menuntun pasti ada jalan. Sesuatu yang kita lakukan pasti ada jalan Bapak Ibu. Tapi terkadang ya itu tadi dengan pertimbangan dan dengan alasan yang ada membuat kita sekarang tidak ada jalan. Tetapi kita belajar dari sahabat ini, mereka tidak seperti itu. Mereka sudah disatukan misi, visi untuk melakukan, menyelesaikan tanggung jawab itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan menarik. Kalau misalnya mereka tidak satu tujuan, bisa saja yang satu merasa, aduh udah capek, sudah mungkin dia langsung lepas, dia banting, siapa yang tahu gitu loh. Dan kalau dia hitung-hitungan, aduh ngapain juga ya, ngapain. Sudah lelah-lelah, gak apa-apa kalau ada dikasih minum, kalau gak ada lupa bawa minum. Aduh ngapain ya, itu kan. Dia mungkin dia marah, dia lihat yang orang yang lumpuh di atas terbaring di tempatnya itu, dan segala macam aneh-aneh pikiran, bisa-bisa ya itu tadi. Ada yang ngomel-ngomel, ada yang marah-marah, bersungut-sungut. Tetapi kita melihat keharmonisan mereka karena ada iman Bapak Ibu. Ini sekali lagi memberkati kita di dalam bergereja juga. Wah, wajar ada hal yang menjadi pertimbangan segala macam. Tetapi kita melihat tujuan kita mau lakukan apa. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, bagian ini betul-betul membuat kita melihat bahwa mereka tidak menyerah. Mereka tidak berputus asa ketika jalan seakan-akan sudah tertutup. Seakan-akan Yesus masih jauh di dalam. Seakan-akan tidak bisa kita capai. Tetapi kita melihat ada jalan yang harus kita tempuh. Dan iman itu akan menuntun kita ke sana. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat juga secara sederhana lagi. Apakah orang lumpuh ini juga mungkin memberikan semangat buat mereka. Ayo kawan, ayo ya tetap semangat ya, gotong saya dan segala macam. Sampai saya masuk di dalam pikiran itu Bapak Ibu. Apakah memang lumpuh ini juga dengan semangat memberikan semangat buat teman-temannya. Ayo ya tolonglah, saya nggak bisa, tolong segala macam. Saya berpikir gitu Bapak Ibu. Tetapi tidak, Yesus melihat iman mereka. Bapak Ibu sekalian menarik, nggak gampang, makanya waktu mengotong orang yang itu, saya cari itu berapa kilo sih jauh jarak dari rumah orang lumpuh ini ke tempat Yesus mengajar. Lumayan jauh Bapak Ibu. Terus saya cari apakah waktu itu panas atau hujan segala macam. Ya kalau waktu itu ya pasti panas-panas juga. Saya memandang perjuangan ini tidak mudah Bapak Ibu. Dan mereka juga nggak digaji atau dikasih upah Bapak Ibu. Menarik buat saya, menurut saya. Wah, kerelaan itu spesial khusus Bapak Ibu. Melakukan dengan tulus, melakukan dengan hati yang baik. Mereka menyelesaikan tanggung jawab mereka. Dan mereka lakukan itu tepat pada waktunya. Orang lumpuh itu datang di hadapan Yesus. Selanjutnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, poin yang ketiga, kita melihat bahwa iman mengarahkan pada tujuan yang benar kepada pribadi Yesus. Ternyata mereka ini tujuannya bukan hanya untuk melihat mujizat, tetapi kita melihat mereka memberikan orang lumpuh ini di depan Yesus. Dan mereka tidak berkata bahwa Yesus ini teman saya, kami sudah capek-capek ya.
Ayo tolong sembuhkanlah, kalau tidak sembuh ya kami kecewa lah, sudah jauh-jauh dan kami sudah capek-capek. Kalau Yesus tidak sembuhkan ya gimana? Tidak Bapak Ibu, tetapi dikatakan di situ bahwa mereka menurunkan orang lumpuh ini tepat di depan Yesus. Jadi tidak ada istilah dalam tanda kutip memaksakan kehendak mereka. Tetapi yang mereka lakukan sebatas apa? Yaitu mereka menurunkan yang sakit itu di depan Yesus. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, iman mengarahkan pada tujuan, bukan pada mujizat yang dilakukan Yesus. Bukan kesembuhan yang akan terjadi, tetapi kepada pribadi Yesus. Ini menarik dan ini penting untuk kita perhatikan bersama. Bapak Ibu sekalian, bahwa hal ini menarik. Bahwa Yesus melihat sekali lagi, orang lumpuh ini bukan hanya kebutuhan yang dia butuhkan, dia sembuh, tetapi dia membutuhkan kesembuhan rohaninya. Untuk itu Yesus tidak mau hanya setengah-setengah memulihkan kita Bapak Ibu. Dan kita semua sudah dipulihkan oleh Yesus. Pertanyaannya, kenapa masih jatuh bangun dalam dosa? Apakah kurang kuat Roh Kudus bekerja dalam hati kita? Kenapa masih ingin melakukan dosa? Nah, inilah perjuangan ini Bapak Ibu. Wah, di dalam Efesus atau Filipi itu, bahwa harus kita pakai senjata Allah untuk menghadapi segala yang ada Bapak Ibu. Kita harus betul-betul juga menjaga hati ini. Wah, sungguhnya Roh Kudus ada di dalam hati kita. Kita memang masih ada hidup di dalam daging. Tetapi jangan kita menyerah di dalam kedagingan yang ada. Dengan slogan ini masih daging lah, wajar. Itu seakan-akan membenarkan sesuatu yang salah Bapak Ibu. Jangan berkata. Seharusnya yang kita katakan, karena saya ini masih daging, maka saya perlu tetap membutuhkan hikmat, kekuatan dari Tuhan. Itu kata yang benar. Bukan menyerah, masih daging wajar lah, manusia masih dalam dunia ini wajar. Tidak Bapak Ibu, sesungguhnya kita berkata karena kita masih di dalam daging, perlu kekuatan dan hikmat Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, menariknya hari ini kita juga tidak sedang hanya menginginkan mujizat itu, tetapi sesungguhnya pada pribadi Yesus. Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat 24 di situ dikatakan bahwa orang-orang Farisi memang sedang untuk menghakimi Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka bahwa anak manusia datang dalam dunia ini untuk berkuasa mengampuni dosa. Dan dia langsung berkata kepada orang lumpuh itu, dikatakan bahwa bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Pengampunan adalah anugerah yang jauh lebih besar daripada kesembuhan fisik Bapak Ibu. Pengampunan Allah lebih besar daripada kesembuhan fisik kita. Kalau rohani kita masih ada dosa di dalam hati kita, itu lebih sakit daripada kesakitan fisik kita. Makanya Yesus harus datang bagi kita, dan memang sudah datang bagi kita, mengampuni itu, membereskan dosa itu. Dan hari ini sebenarnya kelegaan yang ada dalam hati kita, sukacita yang ada dalam hati kita untuk melakukan sesuatu yang berkenan kepadanya. Bukan sebaliknya. Karena Tuhan sudah mengerjakan itu. Dan ada yang berkata, lah kok seakan-akan saya nggak merasakan itu Pak. Kok kayak masih bertahan dalam keadaan hidup lama. Kok saya masih ada kerinduan melakukan dosa dan segala macam. Bapak Ibu perlu lagi melihat hati dan berdoa kepada Tuhan. Ada apa? Berarti ada sesuatu yang belum dibereskan oleh Allah. Nah, ini perlu hal yang perlu kita perhatikan bersama dalam hidup ini. Sesungguhnya pengampunan itu sudah terjadi dalam hati kita. Dalam hidup kita. Yang ada kelegaan sukacita sebenarnya. Bukan lagi dibebani dengan dosa itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, akhirnya kita lihat bahwa orang lumpuh ini sembuh secara rohani, dia juga sembuh secara fisik Bapak Ibu. Ya, dan dia memuliakan Allah.
Nah, ini bukti kalau kita sudah sembuh secara fisik dan rohani. Memuliakan Allah. Memuji Allah. Nah, pertanyaan bagi kita. Kalau kita tidak mau memuliakan Allah, berarti kita masih belum sembuh ini. Logika terbaliknya Bapak Ibu. Betul enggak? Artinya kalau kita masih belum sembuh, berarti kita tidak ada kerinduan memuliakan Allah. Tetapi kalau kita sudah sembuh, maka kita ada hati untuk memuliakan Allah. Orang lumpuh ini menerima anugerah Allah, sembuh secara fisik, sembuh secara rohani. Dan dia pulang sambil memuliakan Allah. Dan inilah yang terjadi, bahwa orang lumpuh ini tidak lupa akan dirinya. Dia melihat bahwa apa yang dia dapatkan, yang dia rasakan, dia kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, kita sudah ditebus oleh Yesus. Kita sudah disembuhkan dari dosa kita. Kita sudah disembuhkan juga secara fisik kita. Mungkin kita pernah sakit dan Tuhan sudah sembuhkan. Dan kita tidak boleh lupa itu. Yang paling mendasar, kita sudah disembuhkan dari dosa kita. Dan kalau kita sakit pun disembuhkan oleh Allah. Jangan lupa itu, kita harus kembali memuliakan Allah. Bukan meninggalkan Allah. Atau berkata, wes dada ya Tuhan, wes saya sudah sembuh, terima kasih ya. Bapak Ibu sekalian, tidak bisa begitu. Hidup ini, jangan lupa akan Tuhan. Muliakan dialah lewat kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari dengan semangat kita memberi hidup ini bagi Tuhan. Kesimpulan bagi kita sekalian sebagai gereja Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dalam persekutuan yang saling menopang, saling memikul beban dan bersama-sama membawa orang kepada Kristus. Ketika umat Allah berjalan dalam kasih iman dan ketaatan kepada firman Allah, maka Allah memakai kebersamaan kita ini untuk menyatakan kemuliaannya. Kiranya Tuhan menolong, memberkati setiap kita. Mari kita bersatu dalam doa.